Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan berkah pada hari ini. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini, sosiologi, Bapak akan mengajar mengenai sejarah dan pengertian sosiologi. Mari kita simak bersama-sama. Sejarah dan pengertian sosiologi. Waktu SMP kita nggak pernah mendapatkan ini ya mata pelajaran sosiologi. Terus kenapa kita harus belajar sosiologi? Apa sih manfaatnya untuk kita? Waktu SMA ini kan kita emang banyak nih mengenai masalah-masalah sosial. Yang kemarin Catherine Wilson kena narkoba, artis-artis yang lain sebagainya. Itu kita bisa mempelajarinya dengan ilmu sosiologi. Inilah manfaat mempelajari sosiologi. Yang pertama, mempelajari, menjelaskan, menganalisis, dan meneliti fenomena sosial, gejala sosial, dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, hasil-hasil penelitian sosiologi itu dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan atau sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Yang ketiga, hasil penelitian sosiologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir, metode-metode penelitian sosiologi mempunyai kemampuan yang baik dalam memprediksi dan menginterpretasikan data yang menyangkut hubungan sebab akibat dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Terus apa itu sosiologi? Nah ini ya, jika kita menuangkan sebuah air, ada yang ruang kosong dan ada yang ruang penuh. Kita kan sering baca koran, TV, terus apa yang kalian lihat, kan isinya banyak kan berita-berita seperti itu. Kejahatan, penggunaan narkoba, seks bebas. Kemarin yang ada di itu kan, ada seorang anak berhubungan badan dengan ibu kandungnya ini kan juga termasuk seks bebas. Itu di daerah Sulawesi. Runtuhnya moralitas, penurunan agama, runtuhnya hukum dan ketertiban. Apakah masyarakat kita lebih baik atau lebih buruk? Is the cup half empty or half full? Nah, ini kan kita bisa lihat. Nah, ini banyak ya di antara kita suka waktu mengemudi, entah itu sepeda motor atau mobil, kita menggunakan HP di jalan. Akibatnya apa? Ada orang menyeberang, kita tabrak. Kemudian ini ada nggak yang namanya hubungan atau interaksi sosial? Anaknya satu megang HP, satu laptop, luar biasa. Nah, berbanding versus dengan anak-anak di kampung yang masih ini ya bermain dengan kelereng, bentek, kemudian mereka masih kerjasama, masih kumpul-kumpul bersama. Ini yang namanya sosiologi. Terus ini di kota menggunakan pet, Instagram dan lain sebagainya. Itu berlawanan dengan ini orang-orang desa yang masih guyup, mengadakan keselamatan, hajatan dan lain sebagainya. Terus apa pendapat kalian tentang ini? Ini kan kalian besok kuliah ya. Kuliah itu modalnya otak, bukan lipstick. Rata-rata orang-orang anak-anak kuliah itu, wah masya Allah. Mereka itu busananya, wajahnya, rias dan lain sebagainya itu sudah nggak mencerminkan. Untuk lahirnya sosiologi, ke dalam ilmu pengetahuan tercatat pada ini ya tahun 1842 oleh Auguste Comte dari Perancis, ya, di mana dia memunculkan istilah ilmu yang muncul dari spekulasi tentang masyarakat, individu, interaksi sosial, struktur sosial, studi ilmiah tentang masyarakat disebut sosiologi. Sosiologi ada orang yang berpendapat bahwa agama sekuler atau kemanusiaan yang membantu manusia itu lebih baik. Ya, boleh. Tapi ini bukan agama ya, sosiologi itu ilmu. Sosiologi berasal dari kata socius, kawan atau teman, dan logos yang berarti bicara ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbahas pergaulan atau perilaku manusia di masyarakat.
Setiap masyarakat melewati 3 tahap pembangunan berdasarkan bentuk pengetahuan sebagai pondasi, yaitu agama, metafisika yang nggak kelihatan, dan ilmu pengetahuan. Sosiolog memahami bahwa hal-hal yang kompleks dan pandangan individu tidak lengkap, sehingga mereka selalu mencoba untuk melihat gambar yang lebih jelas, lebih besar, dan melihat masalah dari berbagai sudut. Ini ada Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Emil Durkheim. Ya, silahkan kalian baca sendiri. Berikutnya, sosiologi sebagai cara untuk melihat. Nah ini, manusia jalan, manusia berperilaku, manusia itu bertabiat, berwatak. Ada orang yang lain yang melihat seperti CCTV, kamera. Nah ini namanya sosiologi. Kita itu sebagai peneliti, sebagai melihat. Sosiologi itu membantu kita menjawab pertanyaan dasar identitas, hubungan individu, koneksi, dan konteks. Ini cara melihat. Ini ya ibaratnya kita sebagai sosiolog. Di sini ada ibu-ibu sosialita, ini ada kerukunan antar umat beragama, semua pemuka agama bersatu. Ini warna kulit, kemudian keluarga, semuanya ini di dalam ruang lingkup mata pelajaran sosiologi. Kita mempelajarinya di sini. Sosiologi sebagai disiplin ilmu. Studi sosiologi dimulai dari premis dasar bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan sosial. Menurut Riebeck dan Brown, yaitu tahun 2001. Kita akan menghabiskan hidup kita pada pengaturan sosial dan sosiologi. Fokus pada pengaturan ini. Ya, ada anak SD, kemudian ini ya, dari bayi, sekolah, kerja, menikah, hamil, kemudian meninggal. Ini kita bisa mempelajarinya melalui ilmu sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 unsur, bersifat empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Bersifat empiris, sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran terhadap kenyataan dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ya, empiris atau teoritis, ya, empiris dan teoritis hampir sama. Bersifat teoritis, sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat. Bersifat kumulatif, sosiologi memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama. Kemudian bersifat non-etis, yang dipersoalkan sosiologi bukanlah baik buruknya, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Objek sosiologi menurut Surjono Sukanto tahun 1982 terhadap beberapa unsur masyarakat sebagai objek sosiologi. Yang pertama adalah adanya manusia yang hidup bersama. Tidak ada angka yang mutlak untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. 2. Bercampur dengan waktu yang lama. Sebagai akibat, hidup bersama itu timbullah sistem komunikasi peraturan. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Baik, cukup sekian dulu pelajaran dari Bapak. Tolong jangan lupa kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dan tugas di kolom komentar dan ruang edukasi, dan mudah-mudahan kalian bisa paham semuanya. Jika tidak paham, kalian bisa hubungi Bapak lewat WA dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.